Bahkan saya ini kalau WFH, saya menggunakan seragam. Ini Kita harus bedakan lah, sustain. karyawan yang istimewa, yang biasa saja, itu kita harus bedakan. Terus bagaimana kita men-treatment para change agent. Mereka terkaget-kaget. Mereka menganggap program itu outstanding dan luar biasa. Halo Sobat Wika, kembali lagi di podcast We Talks, The Untold Story of Wika. Kenalin nih, saya Jessica dari Building and Overseas Division dan rekan saya Bambang dari Infrastructure One Division yang menjadi host di episode hari ini ya Mas ya. Siap. Perdana loh nih Mas. Oh Mbak Jisa perdana? Podcast, iya. Perdana ya? Iya. Oh iya. Saya sudah beberapa kali Mbak di sini Mbak. Oh iya Mas. Kemarin kan ada lomba podcast Wika kan? Oh, menang Mas? Enggak. Wah, coba lagi tahun depannya Mas ya. Insya Allah ya, siap. Ya, bahasan menarik apa nih Mas hari ini? Ya Mas? Mbak, jadi gini, podcast We Talks itu kan ada, kemarin sudah ngomongin tentang akhlak ya, episode kemarin. Jadi Iya, kita betul. sekarang mau ngomongin akhlak lagi, jadi pengen berserius gitu loh. Jadi untuk Sobat Wika dan Insan Wika yang belum nonton, bisa ditonton. Gitu. Ayo Sobat Wika nonton yang episode sebelumnya ya. Ya oke, tanpa berlama-lama lagi nih Ya. Mbak Jess, kita kedatangan tamu yang istimewa. Wah, penasaran nih Mas, siapa Mas? Penasaran ya? Langsung saja kita sambut the one and only Pak Hajar Septiaji. Selaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hajar selaku Direktur Haji Kapital dan Manajemen. Ya, oke. Sehat Pak Hajar? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mulai, biasanya kan Wika kan punya salam khasnya itu Pak ya. Kita biar semangat, biar yang dengerin juga ikut semangat gitu Pak Hajar ya. Semangat pagi! Pagi, Wika Jaya. Oke, luar biasa. Luar biasa. Sehat, Mas, gimana Pak? ini Bapak ini terkenal dengan julukan loh Mas. Oh, apa tuh? Karena sering warawiri di banyak event bagi pembicara, jadi kenalnya tuh The Experience Sharing Master Mas. Wah, luar Keren biasa. ya, Alhamdulillah ya, kita ini suatu kehormatan Mbak, Iya dong, mendapatkan iya. waktu di sela-sela kesibukan gitu kan. Oh. Tapi by the way Mbak Jess dan Mas Bambang ini saya juga lihat pakai pin. Wih, iya, pakai Pak, ini, pin. Pak. Aduh, agak berat nih Pak. Ini dipakaikan pinnya kapan ya? Kita April ya, April. bulan April kemarin Pak, pagi yang bareng-bareng itu Iya. Pak, bersama-sama dengan teman-teman. Jadi itu, Pak, ya. pengangkatan pelantikan change agent yang generasi pertama ya, yang Betul, Pak. Yang dilantik betul. langsung oleh Pak Dirut Pak ya. Dirut, Oh, iya, ya. Pak Dirut, ya. Itu ada 5 best change agent ya Pak. Ada Ya, ada itu. 5 terbaik ya. 5 terbaik, betul Pak. Ya. Jadi yang kita mau ingatkan di sini, Ya Pak. orang-orang yang pakai ini memang orang-orang pilihan. Jadi change agent ini adalah setelah melalui beberapa tahapan dan fase. Ya. Kalau Anda ingat di situ adalah Anda harus punya perilaku spesifik. Terus kemudian yang kedua adalah harus lewatin dulu, ada kuis yang harus dilewati. Betul. Dan ketiga adalah nih yang paling penting, penilaian 360 derajat. Iya, Gitu ya. betul, Pak. Jadi kenapa Anda harus pakai PIN ini menurut saya adalah untuk sebetulnya ini merupakan bagian apresiasi perusahaan kepada Anda. Jadi Anda memang beda gitu, ya. Dan harus terlihat. Ya, kalau Anda misalnya change agent sama enggak, kita di lapangan enggak pernah lihat bedanya, kita enggak akan tahu. Nah, di sini memang kita sengaja lihat bahwasanya oh, Anda memang beda dibanding yang lain. Kira-kira begitu. Ya, Nah, Pak. ketika proses pemilihan Anda ini memang tidak mudah gitu ya. Prosesnya sangat serius. Ya, Pak. Dan ketika Anda terpilih, sebetulnya ada ini sekaligus mengklarifikasi karena Pak. sebetulnya akan banyak pertanyaan dari banyak teman-teman. Iya Pak, banyak teman-teman Iya juga kan? ngisi kan Pak, Iya. sama-sama ngisi kemarin, tapi kok enggak ini Kok gitu nggak kan? Kok enggak ini? Banyak yang Sebenarnya nanya gitu apa ya. aja sih Pak kriteria-kriterianya tuh Iya. Pak? Apa kira-kira Ya, yang bisa jadi di-sharingkan Pak? sekali lagi pengisian perilaku spesifik akhlak itu hanya merupakan salah satu. Ya, sebelumnya nanti adalah kuis ya. Kuis Iya. itu hanya untuk passing grade. Betul. Jadi artinya kalau kuis nggak lolos, ya apapun yang Anda kerjakan nggak dilihat nilainya gitu. Iya. Anda melakukan spesifik perilaku spesifik akhlak, Ya. Anda mendapatkan penilaian 360 derajat dari pimpinan, teman dan bawahan. Makanya 360 itu Pak ya. Kemudian dapat angka, Iya. ya. Dapat angka. Ketika kita sudah dapat angka, gitu ya, dan sebetulnya yang angka di atas rata-rata 75 itu sudah lolos gitu ya, itu kita masih ada satu tahap lagi untuk meyakinkan bahwasanya yang akan dipilih ini betul-betul akan jadi role model. Role model. Ya. Jadi ini nggak sembarangan, ya. Jadi nggak sembarangan. Disitulah yang kemudian pimpinan dan timnya itu kita tanyakan ulang.
Ya, kan kita tanyakan ulang. Betul ya milihnya ya, Iya. karena nanti ini teman-teman yang ditunjuk ini akan pakai PIN dan semua orang akan melihat bahwa sebetulnya dia adalah role model. Iya. Ya gitu ya. Nah, di situ terjadi proses seleksi lagi di situ Seleksi. untuk dilihat lagi, ya. Tapi banyak yang cuman itu tadi, baru spesifikasi perilaku spesifik yang dikerjakan, 360 derajatnya banyak juga yang udah nggak lolos. Ini belum sampai ke tahap yang tadi. Oh gitu. Iya, jadi gini, program yang kita susun ini tidak hanya membuat orang memahami perilaku apa sih yang sebetulnya dituntut gitu, bukan hanya itu, tetapi juga meminta mereka untuk memahamkan bahwasanya ini sesuatu yang memang sehari-hari sudah dikerjakan. Kalau cuman ini ada perilaku nih, 12 item perilaku misalnya kayak gitu ya, yang dikerjakan rutin seperti itu, sudah dilakukan selesai, dapat PIN, menurut saya kok enak banget gitu. Yang paling penting nih 12 ini dikerjakan, betul itu syarat, tapi ini memang perilaku kita sehari-hari yang dinilai juga oleh teman-teman kita. So, teman-teman sekalian, lakukan itu tidak hanya satu kali. Tapi lakukan berulang-ulang sampai betul-betul environment kita membaca kita. Oh iya. Dan ketika 360 derajat itu dinilai efektif. Karena misalnya Anda ini dinilai dari kompeten. Kompeten ini kan sebetulnya contoh perilaku yang paling kelihatan adalah belajar dan mengajar. Betul, Pak. Mengajar. Anda mengerjakan itu satu kali. Teman-teman yang lihat itu, kita nggak pernah nggak ngerasakan dia sebagai seorang yang senang belajar dan mengajar gitu. Ya skornya di situ kan nggak tinggi. Paham ya? Jadi sebetulnya ada hubungan antara yang kita lakukan satu kali dengan yang kalau kita lakukan berulang-ulang jadi kebiasaan, terus kemudian jadi penilaian lingkungan kita. Jadi suka teman-teman hanya lihat, Pak saya sudah mengerjakan. Iya Pak, banyak itu Pak. Iya kan? Iya. Tapi mereka lupa 360 derajatnya juga menilai dia. Jadi ini yang teori yang dia sudah kerjakan, sudah dia praktekkan satu kali, tapi kalau teman-teman melihatnya, apakah dia sudah menempel dengan kegiatan itu. Dan ketiga, ada tahapan yang tadi berikutnya adalah kita harus meyakinkan bahwa mereka adalah role model. Ya, jadi Anda harus bangga ya. Dan kalau Anda lihat PIN-nya ini sebetulnya agak beda. Iya Pak. Dengan Pak. Ya, jadi beda dengan punya kita. Betul. Merah Nah, ini kalau yang PIN Anda pakai itu yang hijau. Yang kalau yang saya pakai yang orange. Iya betul, yang orange. Jadi bedanya apa? Ya memang yang orange ini adalah dipakai karena mereka adalah menjadi change agent karena jabatan. Nah, kira-kira gitu. Mereka udah pakai duluan ya, karena memang mereka harus jadi role model itu otomatis karena jabatannya gitu. Nah, kalau yang hijau karena pencapaiannya. Jadi kalau kita cerita jabatan sama pencapaian, menurut saya ya dan menurut banyak teman sepakat bahwasanya hijau lebih tinggi daripada yang orange. Karena Anda mencapai. Kalau saya istilahnya karena tugas. Kalau Anda mencapai, kira-kira gitu, beda gitu ya. Jadi Anda harus lebih bangga dari kita. Di beberapa teman-teman yang juga orange tapi juga melakukan kegiatan menjadi pencapaian, itu kita akan usul juga berubah jadi hijau. Ya, meskipun dia menjabat. Ya, jadi ini semoga berarti menjadi ada maknanya ini loh. Iya, makanya dalam banget. Jadi semangat kita ya Pak. Iya. Jadi memang dengan adanya PIN ini memang ketika kita ketemu teman-teman di proyek gitu kan, wih apa itu gitu kan. Padahal ya sudah ada programnya, semuanya juga sudah tahu. Jadi kita ada. Dan saya memang udah pesan kepada beberapa pejabat di lingkungan Wika bahwasanya kalau nanti ke proyek, ke dalam perjalanan ketemu dan segala macam, tegurlah teman-teman yang change agent ini. Ada change agent yang dilantik kapan, gitu kan ya? Dari divisi mana? Soalnya kemarin masih satu, berarti sekarang nanti ada beberapa kali Pak ya? Iya, anak kita perusahaan udah juga Pak ya berarti Pak? Iya, anak perusahaan udah kita lantik juga, dan nanti masih ada 2 tahap lagi, ya, yang akan dilantik. Kira-kira ada berapa ya Pak kita change agent ini di? Di generasi pertama sekitar 300 lebih, ya. Tapi termasuk dengan anak perusahaan sekitar 500-an gitu ya. In total berarti Pak ya? In total. Sehingga kita nanti akan mempunyai, kalau kita ngomong persentase sebenarnya masih jauh lebih kecil dari seluruh karyawan. Tetapi menurut saya ini good starting lah, good starting. Dan ingat ya, change agent ini, PIN ini tidak Anda gunakan selamanya. Tiap tahun kita akan melakukan evaluasi baru. Ada Pak ya, saya kira udah selesai gitu Pak. Terus aman gitu kan. Mari kita lihat ya, sebetulnya tugas change agent itu apa ya. Supaya Anda jadi ngerti gitu ya. Sobat Wika. Jadi kalau di sini kan kita bisa lihat bahwasanya change agent itu punya hak dan kewajiban. Betul. Ya, kalau kita ngomong
kewajibannya di sini adalah memang kita meminta Anda betul-betul harus jadi role model, jadi contoh. Kuncinya itu ya, kayak role perilaku model. akhlak itu betul-betul jadi contoh. Siap dilihat 360 derajat gitu kan ya. Dan di situ kita juga menuntut poin-poin pentingnya adalah Anda harus mendorong lingkungan Anda, teman-teman Anda juga punya perilaku akhlak. Bahkan mendorong mereka juga jadi another change agent. Oh ya, itu dia. Gitu. Jadi dorong mereka. Dan berikutnya juga kita meminta Anda ikut mengembangkan sistem-sistemnya. Jadi maksudnya mungkin Pak, ini kayaknya perlu ada satu cara approach baru deh supaya teman-teman proses perubahan ke change agent lebih cepat. Terus idenya apa dan segala macam. Anda mengamati dari lingkungan, terus kemudian melaporkan kepada change champion ya. Change champion itu adalah tim yang di pusat sini untuk kemudian menginovasi program-programnya. Itu tugas Anda. Ya, bukan pilihan, tugas itu, dan itu dievaluasi. Ya, kewajiban. Dan juga di situ kewajibannya salah satunya menggunakan PIN. Oh, okay. Ini kewajiban ini bukan Anda berhak saja, tapi juga wajib. Wajib. Nah, lihat itu ya sebagai bagian penting. Tapi Anda juga punya hak. Nah, hak ini yang menurut saya harusnya membuat banyak iri insan Wika. Ya, karena sekali lagi kalau saya sudah sangat pesankan betul, Pak Dirus juga udah memesankan ini berulang kali kepada para SVP gitu ya, bahwasanya kesempatan-kesempatan kita yang pertama kali kita berikan adalah justru kepada change agent duluan. Jadi misalnya mau naikin status gitu ya, saya dari 5 orang mesti yang saya tanya kuotanya 5, yang punya change agent yang jadi change agent berapa? 2 orang saya duluin. Itu dulu. Dalam kondisi yang levelnya sama prioritas. Ya. Nah, jadi prioritas. Kenaikan promosi jabatan misalnya kayak gitu. Sama. Yang kita prioritaskan yang punya change agent duluan. Kemudian kenaikan kesempatan untuk belajar dan tumbuh berkembang. Yang saya tanyakan adalah yang punya change agent duluan. Jadi mungkin yang lain oke juga. Dan kalau ada dalam level yang sama kita milih yang change agent duluan. Nah, ini yang menyebabkan kita berharap teman-teman jadi iri dan pengen jadi change agent juga. Iya. Harusnya Anda diiriin orang gitu. Iyalah, kita bisa ini kan ngobrol-ngobrol. Seperti saya diwawancara hari ini, saya hanya mau diwawancara oleh change agent. Ya kan? Jadi nanti mungkin yang pertama kan dulu the best wife-nya ya change agent ya. Terus sekarang Anda nanti change agent lagi. Ada lagi di seri-seri berikutnya. Iya. Tuh, jadi memang dorongan gitu ini ya buat Sobat Wika yang lain. Iya, Insan Wika, Sobat Wika. Dan ini penting. Jadi gini, teman-teman Insan Wika ya. Jadi kadang-kadang itu banyak menanyakan gini. Ini kan saya namanya di HCM ya. Jadi Pak Ajar, saya ini kapan karir saya berkembang? Saya welcome. Kadang-kadang ada yang main ke tempat saya ruangan ngobrol-ngobrol, nanya karir, nanya kesempatan. Pertanyaan saya balik gitu. Mas ini change agent bukan ya? Kalau saya lihat Anda bukan change agent. Ini sekarang ya. Kalau dulu saya nanyanya, Mas skor akhlaknya berapa nih? Dan nggak bisa jawab. Jadi kadang-kadang buat saya lucu gitu. Ketika seseorang udah dikasih fasilitas nih, cara kami menilai Anda seperti ini, kira-kira begitu ya. Iya, Pak. Tetapi mereka tidak bisa punya kemampuan di situ atau tidak mengejar itu. Buat saya, ya terus gimana? Paham ya? Iya, Pak. Jadi perusahaan sekarang membuka pintu selebar-lebarnya untuk mengetahui gimana sih cara saya dinilai, dan saya bisa melakukan dengan mudah sebetulnya, dengan serius gitu ya. Dan setelah itu sebetulnya secara otomatis terbuka sendiri jalur-jalur yang dia inginkan secara karir ya, secara promosi status dan lain-lain kira-kira gitu. Jadi intinya tuh dari HC sendiri itu sebenarnya untuk change agent ini ya program untuk menuju ke sana, Pak ya. Maksudnya kalau misal mau promosi, mau naik dan sebagainya gitu, Pak. Iya. Terus ini Pak, berarti ini kan kalau nggak salah di podcast yang sebelumnya pun juga membahas tentang core value-nya akhlaknya gimana. Terus waktu itu juga masih penilaian-penilaiannya akhlak gitu kan, Pak. Itu kan waktu itu kan masih membicarakan tentang penilaiannya, Pak. Sekarang kan sudah ada change agent-nya. Kemudian kalau kita mau tanya nih, Pak, dari persentase evaluasinya Bapak gimana sih, Pak, dari program change agent ini? Apakah sudah sesuai target kan? Kan ada kayak mandatory, terus ada voluntary juga orang yang mengerjakan penilaian akhlaknya itu. Kok dari Pak Ajar sendiri menurut Bapak gimana, Pak? Pencapaian apa ya istilahnya evaluasi gitu, Pak? Dari kita, Pak. Untuk kalau saya mudahnya begini, saya ini kan dari dulu mengamati masalah ketertiban jam kerja misalnya. Ya. Sekarang menurut saya jauh lebih tertib, orang lebih disiplin. Betul, Pak. Terus kemudian yang kedua, saya sudah mulai banyak mendengar orang-orang yang senang mengajar.
Ya kan, saya sudah memperhatikan kok banyak sekali yang senang sharing gitu. Orang berani sharing karena kan juga belajar, kira-kira begitu ya. Jadi ada perilaku-perilaku baru yang saya lihat ini menjadi satu hal yang memang menjadi satu hal yang positif lah buat teman-teman. Dan apa ya, mereka jadi paham juga bahwasanya oh ini jalur karir saya, cara saya untuk mengejar karir saya gitu. Dan mereka mengerti harus ini yang dikejar gitu. Jadi ini menurut saya merasakan yang paling penting ini adalah program ini mengena. Memang dalam tahap awal adalah ini mandatory, ya. Tetapi memang kita juga melakukan program voluntary. Voluntary itu tadi adalah memahamkan apa sih manfaat ini program ini buat Anda. Makanya ketika Anda para change agent itu kemarin dilantik, kita kan punya program 2 alasan kenapa Anda menjadi orang yang berakhlak. Gitu kan ya? Ingat ya, 2 alasan itu. Jadi alasan itulah yang menyebabkan sebetulnya itu 2 alasan itu sebetulnya keuntungannya sebetulnya pribadi semua tuh punya Anda semua. Ingat ya kemarin ya. Jadi ada 2 alasan dan itu materi itu belum pernah diberikan kepada insan wika lainnya, baru kepada change agent. Nantinya kepada seluruh insan wika. Yang kita bulan April itu kan yang awal, berarti kan itu pelantikan yang pertama. Iya, pelantikan pertama. Jadi setiap change agent kita lantik dia menerima materi itu. Ya, jadi poinnya adalah bagaimana dia betul-betul menjadi orang yang most wanted person gitu ya, paling dicari. Kemudian yang kedua adalah justru ini adalah merupakan satu bekal kita dalam membangun mendidik anak-anak kita ke depan. Kira-kira gitu ya. Itu sesuatu yang sebetulnya voluntary sebetulnya. Saya sudah masuk di voluntary. Artinya kalau di voluntary Anda sebetulnya kalau itu merupakan keperluan pribadi Anda sendiri yang sebetulnya sudah mulai tergerak. Tapi sekali lagi volunteering-nya ini memang kita susun belakangan. Karena prosesnya kalau mau cepat memang mandatory duluan. Kira-kira begitu. Istilah mandatory kan kayak diwajibkan ya kan. Kalau voluntary kan apa istilahnya keikhlasan itu mengerjakan itu. Dan Anda ingin sendiri. Karena keinginan sendiri gitu. Dan ini memang mix nyampur ya. Jadi kalau seperti kayak misalnya sekarang kami mewajibkan skor kami lihat dan segala macam, tapi sebetulnya teman-teman sekarang sudah ngelihat skor itu sebagai bagian yang memang harus pengen dikejar. Karena ini cara saya untuk gitu loh. Cara saya untuk punya punya paspor ya, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dan seterusnya dari sini gitu. Ingin berkontribusi lebih gitu kan, jadi biar bisa semangat gitu ya. Oke. Nah, ini kan Pak sekarang juga kita kan udah kemarin dibahas di podcast sebelumnya juga Pak, itu yang terkait WFA WFO ya Pak. Nah sekarang kita juga udah hybrid nih Pak. Nah kira-kira harapan Bapak dengan change agent ini ada peran-peran yang seperti apa sih Pak yang pengen? Atau mungkin bisa ini Pak, ceritanya kenapa WFA WFO gitu kan? COVID-nya sudah nggak ada loh Pak. Kenapa kok malah WFA WFO gitu loh? Mungkin boleh ya di saya sedikit Pak. Jadi seperti di podcast saya sebelumnya memang saya cerita ya sebetulnya. Kalau ditanya apakah kita nih strict banget sih terhadap waktu harus ngeliat Anda nongol ada di sini segala macam, enggak juga, karena itu peraturannya gitu ya. Dan ketika peraturan kita sudah membuat kita perlu ada WFH WFO, jalani saja, nggak masalah. Kita nggak perlu ngeliat Anda kok dalam konteks ini. Nah, dan seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, sebetulnya dalam konteks itu tuh ada beberapa hal pertimbangannya. Yang pertama adalah sebetulnya kita pengen betul budaya yang sudah kita bangun ketika kita pandemi kemarin tuh nggak hilang. Dulu kita sangat terbiasa rapat Zoom, rapat online. Iya, Pak. Satu hari saya bisa rapat 8 kali. Gitu kan. Begitu produktifnya pada saat itu. Karena nggak perlu ketemu orang. Ya kan? Nggak perlu ketemu orang. Dan nggak perlu pindah kemana-mana ya, segala macam. Jadi betul-betul dalam satu tempat saya bisa rapat berurutan sampai 8 kali. Betapa produktifnya kita. Dan menurut saya output dan hasilnya juga tidak berkurang. Nah, dengan kita sudah hilang pandemi ini mulai terkikis nih kebiasaan kita. Betul, Pak. Mulai offline kita lagi. harus ketemu. Udah ketemu nanti ada yang telat kan gitu kan ya. Udah ada yang telat nanti ada yang materi yang belum dibawa dan seterusnya. Jadi menurut saya budaya ini harus dijaga gitu. Oh gitu Pak. Ya, budaya ini dijaga bahwasanya kita punya budaya yang produktivitasnya tinggi dan memanfaatkan teknologi. Itu satu ya gitu. Kemudian yang kedua sebetulnya ini juga dalam rangka kita juga jauh lebih efisien, lebih efisien, iya, Pak. Ya kan? Dengan karyawan nggak perlu ke kantor sebetulnya kan. Bagi karyawan sendiri tentunya hilang transportasi. Nggak perlu macet-macetan sih Pak. Iya betul. Dan kantor kita sebetulnya nggak perlu diisi full juga gitu. Ngapain harus full-fullan gitu ya? Betul. Jadi kita bisa menggunakan separuh kantor kita. Karena memang konsepnya 50%, tapi mesti ada modifikasi lebih lah sekitar 60%.
Nah, itu menjadikan salah satu pertimbangan kita juga. Jadi bagaimana kita bekerja secara efisien itu penting banget. Ketiga nih, ada yang ketiga lagi. Sebetulnya kita mulai melatih maturitasnya karyawan. Gimana tuh? Maturitas karyawan itu memang sebetulnya setelah Anda ini WFH, gitu kan ya? Ya. Kan sebetulnya produktivitasnya Anda tetap dinilai. Betul, Pak. Dari output tugas gitu ya. Tetapi sebetulnya yang tahu bahwa Anda itu sebetulnya tiduran. Iya kan? Sebetulnya nggak kerja dan segala macam itu kan Anda sendiri sebetulnya. Iya sih. Iya kan? Iya. Seperti Anda mengatakan pada saat bulan puasa Anda puasa, Anda sholat, Anda berkumur, minum apa enggaknya kan urusan Anda. Tapi kalau Anda nggak minum, gitu kan sama. Ketika Anda bekerja, kemudian Anda bisa menunjukkan bahwasanya di rumah pun Anda bekerja, hanya beda tempat, gitu ya. Bahkan saya ini kalau WFH, saya menggunakan seragam. Menggunakan seragam karena saya gitu, feel saya adalah feel di kantor gitu ya. Jadi saya sambil mengerjakan, saya memang betul-betul bekerja selama saya 8 jam bekerja tadi. Itu adalah bagian daripada maturitas. Dan yang bisa menilai adalah Anda sendiri. Nah, hubungannya apa sama change agent? Kan change agent juga bisa kena WFH kan, sama saja. Oh iya Pak, betul Pak. Ya sama aja. Ya, berarti saya berharap adalah contoh, meskipun Anda WFH, Anda buktikan Anda tetap melakukan secara secara bertanggung jawab. Iya, betul Pak. Dengan produktivitas yang tetap tinggi, bahkan lebih tinggi. Iya. Karena Anda tidak perlu waktu habis di jalan, energinya bisa full, kira-kira begitu dan seterusnya. Iya sih. Kira-kira gitu. Cuman untuk yang WFA, WFO itu Pak, kemarin kan tadi yang poin kedua Pak Ajar juga sempat bahas masalah efisiensi gitu kan ya. Pak, bukannya itu cuma dikit aja Pak efisiensinya Pak. Misal untuk gedung gitu kan, listrik penghemat listrik kan kecil Pak itu Pak. Maksudnya efisiensinya kan nggak terlalu berasa gitu loh Pak, nggak besar-besar banget gitu Pak. Gini, pengertian efisiensi itu harus dimulai dari manapun yang kita bisa. Oh iya. Ya, jadi misalnya nih, kalau kita bisa, namanya lemak itu kita nggak bisa ngomong lemak besar, lemak kecil. Lemak is lemak kan gitu ya. Nah, iya Pak. Dan semua yang sesuatunya memulai dari yang besar harus dari yang kecil dulu. Oh iya. Jadi yang sebetulnya mau kita kejar itu mindsetnya, bahwasanya kalau kita bisa melakukannya 5, kenapa kita harus melakukannya 10? Kalau project itu bisa jumlahnya orangnya misalnya 25 gitu ya, kan saya cuma nambah 5 orang jadi 30, pengaruhnya nggak besar. Pertanyaannya kenapa harus 30? Kalau 25 bisa. Kalau 25 bisa gitu ya. Terus evaluasi lagi, jangan-jangan 20 bisa, kira-kira begitu. Nah, pemikiran mindset untuk berpikir efektif, efisien inilah yang harus berjalan. Jadi itu sebetulnya kalau dari sisi efisiensi ya. Pak, ya. Tapi kalau buat saya itu sebetulnya lebih mengejar ke produktivitas. Ya. Bayangkan Anda tidak dengan konsep tidak perlu berangkat ke kantor, nggak ada yang terlambat, masih bisa kita ngomong terlambat, nggak on time gitu, nggak bisa. Orang kita langsung nyalain laptop di rumah, udah bisa kok. Iya betul. Nggak ada alasan keterlambatan di jalan, misalnya gitu ya. Iya. Masuk sih di situ. Masalah produktivitas ya. Ya berarti Pak, kalau tadi kan juga kita ngomongin masalah change agent juga, terus masalah kerja produktif. Kalau untuk berarti harapan dari HC sendiri itu ya change agent itu punya program sendiri gitu Pak ya, untuk inisiatif-inisiatif. Iya. Jadi para change agent ini nanti oleh change champion ya itu akan dibentuk grup-grup. Ya, dibentuk grup-grup dan nanti dari grup-grup itu akan ada tugas-tugas. Ya, tugas-tugas yang berkaitan dengan apa sih ide-ide baru yang bisa membuat program core values akhlak ini akan jauh lebih berkembang, bergairah ya, bisa lebih meluas dan seterusnya, dan banyak lagi itu ada beberapa tugas-tugasnya itu. Jadi Mas dan Mbak Jess dan Mas Bambang ini masih ada tugas dan itu dimonitor, ya, dimonitor untuk pencapaian di tahun 2024 nanti. Jadi harus dilakukan nih, kalau enggak bisa hilang nanti. Waduh, ya kan? Ya, jadi ini biar semangat. Pinnya dapetinnya susah kan kira-kira gitu. Langsung cabut. Nah, Pak kok kita jadi susah Pak ya? Memang Anda sudah seorang change agent. Memang standar Anda udah lebih tinggi daripada karyawan biasa. Siap. Itu konsekuensinya. Ya. Jadi untuk selanjutnya nih perilaku akhlak ini menjadi penting banget ya Pak ya untuk mengejar itu ya. Jadi kebiasaan ya. Berarti kalau yang kemarin kan ada list-listnya itu kan Pak ya, harus berapa persentase nilainya itu kan berarti itu masih ada lagi Pak ya tahun depan gitu ya. Guidance-nya lagi. Apa mengikuti yang sama ya? Iya. Yang perilaku baru. Jadi yang benar begini, memang kalau kemarin istilahnya kita pelajarannya tingkat SD lah gitu ya. Jadi tingkat kesulitannya masih tidak terlalu tinggi lah.
Nah, setiap tahun kita akan rubah ini. Iya. Setiap tahun kita akan rubah. Jadi bisa dilihat ya, bahwasanya yang merah-merah ini adalah yang berubah. Oh iya. Ya. Bobot-bobotnya pun kita agak, pada prinsipnya masih sama lah ya. Tetap poinnya adalah di amanah, adaptif, dan kompeten. Itu yang paling kita dorong. Okay. Nah, contoh ya di kompeten. Ya, di kompeten itu kita menuntut seseorang di sini paham terhadap tugas-tugasnya. Jadi kita minta nih, Anda harus ngecek deh job desk Anda itu sebetulnya apa sih, ngecek semuanya. Pastikan setiap item di job desk Anda sudah dikerjakan dengan hasil yang baik. Nah itu kita tuntut, namanya kompeten, gitu kan? Iya, Pak. Ya kan kalau dulu kan hanya belajar dan mengajar gitu ya. Nah kalau yang baru lagi juga di bawah itu mengatakan bahwasanya kalau Anda dulu belajar tuh dapat poin. Mengajar dapat poin lagi. Sekarang nggak bisa. Belajar sambil mengajar. Jadi harus ada bukti mengajarnya. Iya, makanya. Jadi kalau Anda niat belajar, harus mengajar. Baru dapat poin. Sepaket sekarang, Pak. Ya. Dulu Dan mereka, ya. contoh yang di kompeten tadi ini ada nominator, pemenang. Jadi kita memberikan Anda semangat supaya semangat mengikuti berbagai macam kompetisi internal eksternal. Iya. Nah kita udah ada wadahnya, Wika Award. Oh iya Pak. Ya. Dan Anda nggak usah harus jadi juara 1, nggak harus juara 3. Ada nominator pun sudah dihitung di situ, ya kan? Jadi ada poin. Juga kalau kita masuk dalam sebagai menjadi narasumber, ya dalam event-event khususnya di sini eksternal. Karena narasumber eksternal itu kita sudah membawa nama Wika dan kompetensi kita berarti sudah diakui. Dan itu bagian daripada Anda nih orang yang kompeten. Kalau nggak mungkin dong, kira-kira gitu. Jadi ini naik kelas nih. Iya, Pak. Kalau kita lihat daripada yang sebelumnya. Iya, Pak. Betul, Pak. Betul. Ya, amanah contohnya di sini. Amanah kita juga memberikan nggak boleh ada catatan dari perusahaan dan laporan terkait indisipliner. Disipliner. Ya mungkin dulu tidak sama sekali, sekarang misalnya nanti ada catatan, kok Anda terlambat gitu. Wah ini bahaya nih, ya skornya bisa nggak dapat. Kemudian di poin-poin lain yang penting juga misalnya di loyal. Kalau dulu kan pokoknya menyebarkan tentang informasi positif perusahaan, BUMN gitu ya. Repost kebanyakan repost gitu, gitu kan. Oh ini Wika ada berita apa? Repost ya. Repostnya sendiri sih oke gitu ya. Tapi bobotnya kecil. Yang bobotnya besar justru ketika Anda membuat konten. Nah, buat konten sendiri, kreatif, hal positif tentang perusahaan tentunya, tentang BUMN, Anda posting. Nah, ini membuat Anda menjadi lebih berkreasi dalam memberikan itu. Saya juga kemarin langsung bikin konten sih Pak. Selain repost itu Pak, jadi sambil konten itu bagus sekali. Nah, itu dapat poin. Dan poinnya gede loh. Di posisinya loyal dia paling besar dibandingkan dengan yang lainnya masih sama, ya. Nah, kalau di isu adaptif masih bicara tentang inovasi, tapi bukan sekedar punya inovasi, harus punya bukti dampaknya terhadap satu programnya. Ya artinya ini harus mempunyai satu memberikan dampak yang bisa diukur ya dan betul-betul tergunakan lah, kira-kira begitu. Nah, jadi ini. Nah, di kolaboratif pun kita ada yang sedikit baru, ya tidak hanya kita berkolaborasi dengan antar grup di Wika ya atau beda profesi dengan yang lain gitu ya. Tapi kita juga bisa dapat dengan cara kita berinteraksi dengan eksternal ya. Untuk institusi lain, instansi lain lah gitu ya. Atau di sini ada kita kasih poin, kalau Anda jadi ketua atau jadi wakil ketua dalam program-program seperti ini, dapat skor sendiri lagi. Jadi kalau Anda sudah jadi ketua atau wakil ketua, dapat skor wakil ketuanya, dapat skor juga dari kolaborasi lainnya. Jadi memang agak lebih challenging dan ini yang nyusun teman-teman sendiri loh. Ini nyusun teman-teman sendiri. Memang kemarin sempat baca ini kan, lebih ini lagi nih, kompetitif lagi nih. Iya, lebih kompetitif. Jadi teman-teman yang ini lebih semangat. Ini nggak sabar nih Sobat Wika mau dimulai kapan nih? Launchingnya kapan nih? Dan harusnya dengan ada contoh Mas dan Mbak di sini yang sudah menjadi change agent, ini harusnya lebih merangsang teman-teman untuk jadi change agent. Nah, gitu Pak. Iya sih Pak. Memang dengan adanya semangat. Iya. Pakai apa aja. Saya berulang kali asal ketemu orang saya tanya. Dia nanya sesuatu pada saya nanya balik. Anda bukan change agent ya? Kenapa nggak bisa jadi change agent? Waduh. Gelagapan tuh jawabnya ya kan. Waduh, saya ini Pak itu. Orang sistemnya udah dibuat sangat jelas kok. Tinggal melaksanakan gitu kan Pak ya. Oke Pak. Berarti kok untuk penilaian ini nanti
dimulai lagi berarti kan Pak ya? Iya. Di tahun ini Pak berarti Pak. Jadi tahun ini lagi, nanti dievaluasinya di Maret 2024. Oh, sama kayak jadi kami 2024 masih ikut juga nanti ya? Masih ikut Masih lagi. ikut di saya. Kita akan memilih Nah, best itu dia. agent lagi, kita akan Itu lantik dia. bersama Pak Dirut lagi, kira-kira begitu. Ya. Semangat Pak Jadi Jess. harus Ya, ini kita harus berkelanjutan dan bedakan lah sustain. karyawan yang istimewa, yang biasa saja itu kita harus bedakan. Iya Ya. juga sih Pak ya. Ini mungkin yang jadi pembeda ya, Apa tuh? dengan yang kompetitor lain gitu. Dan kita Ini info ya. Saya Iya. kebetulan tadi pagi diwawancara oleh McKinsey. McKinsey Oke. adalah one of the best Iya. business consultant in the world, In di the world. dunia itu ya. Iya Pak. Terus dia wawancara saya, minta masukan dari saya tentang beberapa program yang berkaitan dengan BUMN leadership, apa namanya, BUMN leadership management program yang dimiliki oleh BUMN ini. Terus kemudian dia minta masukan program-program edukasi itu. Terus salah satu pertanyaan dia adalah tentang core values, akhlak. Terus dia pengen tahu Wika melakukan apa gitu. Terus saya ceritakan, ini loh, ada contohnya nih loh. Anda tahu saya pakai pin ini kan, saya tadi kan Zoom ya. Oh iya. Begini saya ceritakan. Terus bagaimana kita men-treatment para change agent. Mereka terkaget-kaget. Mereka menganggap program itu outstanding dan luar biasa. Yang ngomong McKinsey, ya kan? Yang ngomong McKinsey. Jadi saya rasa, oh ini udah dilihat orang lain pun ini bagusnya. Nah tinggal kita nih implementasinya. Iya. Satu, betul-betul konsisten gitu ya. Iya, Pak. Dan kedua, harus punya impact terhadap kinerja. Oh, itu. Karena kalau nggak punya impact terhadap kinerja, ya kita ngomong bohong nih. Ya kan? Karena core values itu benar menjadi corporate culture ketika dia adalah betul-betul memberikan impact kepada perusahaan. Ya kalau enggak cuma kontes-kontesan aja berarti kan Pak ya. Kan, jadi Emang harus melekat, harus ada niatnya jadi nggak pas hasilnya gitu. loh. Ya. berarti udah terjamin dong ya nanti untuk pengembangan karir dan kedepannya gitu Pak. Kalau Insya Allah ya. udah- Cuma nanti ada satu penilaian lagi yang saya anggap ini penting. Nah, aduh, Ya. apa tuh Pak? Jadi Kira-kira karyawan apa aja? itu kita evaluasi dengan yang namanya 9 box grid, ya. 9 box. Jadi ini biar teman-teman tahu ya, biar teman-teman tahu. Iya Pak. Karyawan itu kita evaluasi dengan 9 box grid. Ya, kita bisa lihat ya, 9 box grid adalah seperti ini. Iya. Apa sih 9 box grid itu sebetulnya? Ini karyawan itu kita mapping dalam setiap level. Iya. Misalnya kita punya level manajer proyek. Itu dalam satu mapping ini kebaca semua manajer proyeknya. Satu manajer proyek itu disebar dalam mapping ini. Ya, terus kemudian ada BOD -2. Itu level yang dalam satu kotak ini. Jadi nggak dicampur. Oh, iya. MP, BOD -3, 2, 1 itu sendiri-sendiri. Oh iya. iya. Gimana cara bacanya? Cara bacanya adalah begini. Horizontalnya itu ya, itu dari kiri ke kanan itu dari rendah makin tinggi. Iya. Apa itu? Kinerja. 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 Jadi kalau seseorang itu kinerjanya di bawah rata-rata atau rendah, dia paling kiri itu. Ya, kita bisa lihat yang sebelah kiri. Warna ya. Ya. Merah itu. Kalau dia yang rata-rata itu ada, kalau kebetulan di sini kotaknya ada 2 macam ya. Ya, tapi sebetulnya kita bisa praktekkan ini hanya satu kotak saja. Sama. Ya. Kemudian kalau dia di atas rata-rata, dia ada yang di sebelah kanan Kuning tapi gitu. bawah. Iya. Nah, kalau dia vertikal, kita bacanya adalah itu kapabilitas. Kapabilitas itu gampangnya beginilah, kemampuan dia untuk ditumbuh kembangkan. Oh. Ya, jadi kalau kita mau Growth gampang lagi, ya, Pak, ya. ya, Growth mindset kemauan kayak gitu, Pak, ya. dan kecepatan dia untuk belajar, gitu ya. Iya, Pak. Nah itu kalau di bawah berarti dia memang di bawah rata-rata. Kalau dia di tengah, ya, maka dia dianggap average lah. Banyak orang-orang di sini yang memang kemampuan Rata-rata. mau belajar dan mampu belajarnya itu di situ. Dan kalau yang di atas itu tinggi. Nah, mari kita lihat 9 kotak ini, ya, 9 kotak ini. Katakan yang tengah itu tetap jadi satu kotak ya, 9 kotak ini, maka akan terlihat bahwasanya ada yang biru, ada yang kuning, ada yang merah. Betul Pak. 3 Dan warna. karyawan tidak paham bahwa sebetulnya mereka dinilai oleh pimpinan dan pimpinan lagi di atasnya. Jadi pimpinan tuh nggak boleh nilai sendirian dia. Jadi misalnya saya menilai BUD -1, terus kemudian itu divalidasi lagi oleh Pak Dirut. Oh. Kalau ada misalnya GM dinilai oleh kepala divisi, Ya. itu divalidasi lagi oleh direkturnya dan seterusnya. Jadi selalu ada 2 level untuk meyakinkan. Dan itu kadang-kadang ada forum lagi untuk meyakinkan bahwasanya pemilihan ini nggak salah. Tersebarlah dalam mapping ini. Nah, ini biar teman-teman paham, Ya, Pak. sebetulnya yang namanya change agent itu nggak boleh masuk kelompok merah. Oh.
Jadi ada yang sudah ngerjakan bagus, ininya bagus, penilaian perilakunya dianggap sama teman-temannya oke gitu ya, tapi dia ada di merah. Kita drop. Karena buat kita dia nggak boleh punya kriteria yang kinerjanya nggak oke. Dan kemudian juga yang nggak bisa tumbuh dan berkembang. Paham ya? Jadi itu adalah salah satu kriteria juga kita juga. Jadi kita betul-betul minimal dia ada di kuning, syukur ada di biru. Ya. Nah, makanya ini 9 box grid ini adalah, atau mapping kita ini adalah untuk membantu kita sebetulnya. Kalau kita mau promote orang yang mana ya? Yang biru. Lebih kita programkan pengembangan dan seterusnya. Kalau kuning-kuning, yang di kuning bukan nggak dikembangkan, dia lebih perlu waktu untuk itu. Ya. Kalau yang kuning yang paling kanan bawah misalnya, itu lebih menjadi cenderung spesialis. Spesialis itu dalam satu bidang gitu, iya, Pak. Jadi nggak usah dipaksain dia menjadi seorang yang struktural, tetapi mungkin dia malah jadi coach, jadi apa namanya? Fungsional, Pak. Iya, fungsi-fungsi ahli. Ya. Itu dia ngajarin orang, malah mungkin dia lebih bagus di situ. Tapi kalau yang peranan posisi yang di kiri atas ini juga menurut saya unik, ini adalah potensial gem. Itu adalah orang-orang yang memang masih question mark nih. Orang ini luar biasa potensinya, tapi kok kinerjanya masih rendah. Kira-kira gitu. Karena kapabilitasnya tinggi, berarti tapi kinerjanya ada treatment yang belum oke nih. Gitu ya. Dan yang paling oke tentunya yang adalah yang di kelompok biru. Paling kanan. Ya, artinya udah dia kapabilitas tumbuh dan berkembangnya masih oke, kinerjanya oke. Orang-orang disitulah yang sebetulnya kita promote duluan. Nah, jadi kita clear kok caranya. Dan nanti ke depan ini kita juga minta hasil dari evaluasi masing-masing unit, divisi, segala macam seperti ini mappingnya harus disosialisasikan kepada karyawannya. Itu penting sekali. Biar kita tahu ada posisi di mana kita. Dan merasa untuk, kalau mereka merasa untuk tanda kutip nih, waduh saya ini nggak aman ya, kira-kira gitu. Berarti dia kan harus berusaha lebih baik. Betul, Pak. Pemacu ya, Pak. Iya, lebih baik. Suatu saat nanti karyawan kita kok semuanya nanti ada di kuning dan biru, ya bagus. Alhamdulillah berarti, Pak. Berarti memang kita harapan kita memang yang merah tuh nggak ada gitu. Harapan kita. Gitu. Jadi semua bisa berkembang. Sesuai dengan transformasi Wika lebih baik gitu kan. Dan ini terjadi di mana-mana, termasuk apabila begini. Apabila ada program efisiensi karyawan. Ya, bukan karena kita mau menghentikan karyawannya kinerjanya rendah, bukan. Pak. Tapi jumlah karyawan itu harus berkurang, gitu ya. Kira-kira yang mana yang harus dikorbankan duluan? Merah sih, kan? Pak. Itu kan jawaban mudah kan? Bukan karena dia merah terus diberhentikan, bukan. Tapi karena kita harus memilih, jumlahnya harus berkurang, kan otomatis yang merah kena duluan. Pak, gitu. Betul, Pak. Jadi ini adalah pemahaman yang menyebabkan, teman-teman hati-hati dengan kinerja Anda. Teman-teman hati-hati Anda untuk jangan sampai tidak mau belajar dan tidak cepat belajar. Kepleset ke merah nanti ya kan. Iya kan. Jadi harus semangat ke situ karena sekarang Anda dievaluasi setiap saat ya, dan nanti dikomunikasikan juga kepada Anda. Kira-kira begitu. Ini kan Pak, ini kan jelas lah ya, ini kan untuk pegawai ya Mbak Cis ya. Kalau untuk di Wika sendiri nih Pak, improve-nya gimana ya Pak? Karena kan di dunia konstruksi ini kan kita semakin ini ya Pak ya. Persaingannya semakin ketat gitu kan ya. Terus di Wika sendiri kan langkah-langkah improvement ke depannya itu gimana ya Pak? Jadi biar kita juga bisa menyiapkan entah ilmunya kah atau apanya gitu Pak. Maksudnya dari sisi Wika-nya? Perusahaan Pak. Perusahaan dalam rangka dari efisiensi, transformasi dari untuk perusahaan. Iya. Yang jelas gini Mas, yang jelas kita ini sekarang betul-betul memotret secara lengkap kondisi perusahaan ini seperti apa dan melakukan hal-hal yang lebih efektif dan efisien. Jadi beberapa bisnis yang kita anggap kurang maksimal gitu ya kita rampingkan gitu ya, dan kita jalankan fungsi-fungsi yang kita anggap betul-betul memberikan kontribusi positif buat perusahaan. Nah, sekali lagi kemampuan kompetisi kita kalau menurut saya itu yang paling penting itu adalah orang dan sistem. Nah, jadi orang tentunya adalah dengan kita punya orang-orang seperti yang sudah menjadi para change agent. Kalau bisa semua orang kita change agent gimana Pak? Kira-kira bisa saja gitu ya. Tapi ketika mereka sudah punya skor yang sama dengan change agent, tetap ada change agent lebih tinggi lagi. Nah, jadi selalu ada 20% orang yang berbeda. Tapi lama-lama yang paling bawah pun itu mungkin
kapasitasnya udah seperti Anda sekarang gitu. Kebayang nggak kalau orang kita nih nanti begitu semua? Jadi kemampuan orang kita untuk berkompetisi luar biasa. Jadi kita mulai dari orang dulu. Orangnya ini kita yang membuat beda dengan perusahaan lain. Ya, itu satu. Jadi dari orang dulu. Kemudian yang kedua dari sistem. Kita bangun sistem kita. Ya, jadi saya rasa kita paham semua. Ya, jadi kita sistem digitalisasi ini juga sudah bagus ya, maju, berkembang. Dan itu terus kita tingkatkan, ya kita tumbuhkan lagi, betul-betul menjadi kekuatan kita untuk antara manusia dan sistem ini betul-betul berkolaborasi untuk betul-betul menjadikan produk maksimal. Jadi menurut saya itu kunci. Tapi sekali lagi ya, kunci dari semuanya mulai dari orang dulu. Kalau orangnya sudah oke, sistem itu akan punya manfaat maksimal. Kira-kira begitu. Don't worry tentang kompetisi. Ketika kita udah punya orang yang baik dan sistem yang mendukung. Automatically bisa menang. Kita bisa akan insya Allah menang dalam banyak level. Oke. Agak ini ya, berat ya omongan kita kayaknya. SDM loh. Penting gitu ya. Iya Pak. Pura-pura diberat-beratin aja. Padahal pengen ngobrol santai padahal. Santai aja. Kan kita mau ngomongin The Untold Story ya kan. Iya, The Untold Story. Seperti tagline kita. Iya. Ada yang lihat yang beda nggak sama bapaknya? Saya itu melihat ada yang mentereng itu Pak. Iya, keren banget nih Pak. Warnanya oke, eye-catching, jadi safety banget nih Pak. Iya Pak, boleh diceritain Pak. Nanti kita pakai itu juga atau gimana Pak? Iya, tentu nanti semua akan pakai. Jadi seragam ini di-announce sebagai seragam baru Wika pada 1 ulang tahun Wika di bulan Maret kemarin. Betul Pak, betul. Jadi sudah di-announce dan kita sekarang dalam proses produksi. Ini adalah merupakan seragam lapangan dan nanti juga ada seragam kantor hariannya, ya. Jadi ada PDL, PDH. Dan sengaja saya menggunakan hari ini yang PDL karena mayoritas orang-orang di project nanti menggunakan seragam ini dan biar paham tentang seragam ini. Tetapi mungkin yang perlu diketahui adalah filosofinya. Kenapa sih perlu ada seragam ini? Betul, kira-kira gitu Pak? Ya. Jadi pencetus daripada lahirnya seragam baru ini adalah dari Pak Dirut sendiri, ya Pak Agung, tentang perlunya refreshment gitu. Menurut beliau yang perlunya ada penyegaran kembali kepada teman-teman untuk memiliki satu uniform yang baru dan harapannya memang ada spirit yang baru. Harapannya ada spirit yang baru sehingga harapannya lagi adalah cara-cara kerja kita, karya-karya baru kita itu memang punya sesuatu yang baru juga atau lebih baik lah dari sebelumnya. Jadi bisa membawa semangat transformasi kebaruan gitu Pak untuk Wika Pak ya. Nah, kalau dari sisi saya juga melihatnya ini satu ide yang bagus banget karena memang begini, mungkin ya di seragam lama kita kalau pakai seragam yang lama ini, saya lihat ketertiban teman-teman terhadap penggunaan seragam itu juga cukup bukan cukup rendah ya, tapi saya anggap ada sedikit poin rendahnya di situ karena saya sering menemui orang yang menggunakan seragam proyek, atasnya seragam proyek, bawahnya jeans gitu ya. Dan itu berulang kali. Iya Pak, betul. Ya, Pak. Pertanyaannya adalah apa mereka nggak bangga ya pakai seragam ini? Kira-kira gitu ya. Mungkin karena ini merupakan seragam yang sudah lama digunakan gitu ya. Jadi feel bangganya juga udah hilang. Mungkin gitu ya. Jadi ketika Pak Dirut mengumumkan seragam baru, buat saya ini juga kesempatan untuk membuat mereka bangga, mengingatkan mereka bangga atas seragam yang mereka miliki. Dan ini merupakan uniform Wika. Kalau di tentara ini pakaian dorengnya gitu ya. Dan kalau pakaian doreng kan nggak boleh digabung dengan bawahnya jeans gitu, nggak bisa. Itu kan menghina institusi kan gitu ya, menghina kesatuan. Sama. Kalau ada yang memakai seragam ini dengan kombinasi yang tidak benar, menurut saya itu adalah bagian daripada tidak menghormati institusi Wika. Jadi itu ya, semoga menjadi satu semangat baru, dan juga pengingat baru untuk kita lebih disiplin dalam menggunakan uniform ini, dan tentunya kebanggaan baru. Gunakan ini untuk menunjukkan siapa kita Wika. Ya. Keren. Iya sih, biasanya kalau ada sesuatu yang baru itu kan, misal nih Mbak ada motor baru itu kan kita ngelap-ngelapin terus, bawanya itu kan bangga gitu ya Pak ya. Biar kita tetap terasa baru terus. Kalau gitu, olahragawan itu kan dia kan punya misalnya pemain tenis, dia kan dia punya raket. Sebetulnya kan raket itu masih bisa dipakai dalam jangka waktu yang sangat lama. Betul. Atau pemain golf, dia punya stick gitu. Itu bisa dipakai puluhan tahun kalau dia mau karena memang itu umurnya lama. Untuk alasan apa dia mengganti? Karena dia pengen experience baru, dia pengen nyoba baru dan setelah itu dia bermain dengan gairah yang berbeda. Itu yang menyebabkan, wah
pengen terus nih ngerasain feel-nya beda gitu. Padahal sebetulnya dengan yang pertama nggak ada masalah juga gitu ya. Tetapi ini tadi saya katakan sebagai bagian yang baru. Oke Pak, jadi kita tadi sudah banyak ngomongin masalah change agent, masalah uniform, masalah perilaku akhlak. Kira-kira ada harapan khusus nggak Pak untuk Pak Ajar nih ke depannya nih, untuk menutup pembincangan kita pada kali ini nih Pak? Closing statement-nya gimana? Ya sekali lagi ini mungkin karena judulnya kita saat ini adalah topiknya masih berkaitan dengan core values akhlak ya. Jadi saya selalu menekankan ulang bahwasanya kekuatan terbesar dari Wika itu adalah orangnya. Jadi orangnya. Jadi kalau kita bicara insan Wika gitu ya, itu adalah orang yang akhlak banget gitu ya. Dan memang mau dilihat dari hulu ke hilir, mau dilihat dari jabatan tertinggi ke bawah, mau dilihat dari orang itu ada di Aceh sampai di Merauke sana, itu nampak sebagai orang yang sama. Ya, karena memang mereka produknya adalah produk orang-orang Wika yang telah menerapkan akhlak dengan baik dalam environment Wika yang sangat positif. Nah, kalau Anda lihat di banyak perusahaan-perusahaan yang sudah bagus dan maju, Anda akan menemukan itu. Contoh Astra. Ya, Astra, Anda akan menemukan kemiripan orang-orang yang di mana aja ditemui karakternya sama, profesionalismenya sama. Ya. Saya bertemu dengan beberapa perusahaan bagus ya, seperti McKinsey gitu ya, orang-orang di Google gitu dan segala macam. Itu kalau kita ketemu mereka, karakter orang-orangnya sama. Ya kira-kira mirip gitu. Mirip sama gitu. Karena core values-nya mereka sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi dalam diri dan karakter orangnya. Jadi saya mau memberikan pemahaman kepada teman-teman semua di sini bahwasanya yang kita inginkan dalam program akhlak ini sebetulnya adalah justru bagaimana orang melihat kita itu sangat respect karena orang-orang kita berbeda. Dari sisi tentunya yang akan berdampak kepada seluruh kinerja kita. Kalau ngasih proyek ke kita itu orangnya disiplin, produknya terbaik. Itu hasil aja, dampak aja. Karena sumber orangnya udah seperti spesial, itu juga. Kira-kira begitu. Itu yang saya harapkan paling utama bahwasanya nanti ini sudah menjadi satu kekuatan. Nah, tentunya yang berikutnya adalah para insan Wika, Anda harus iri dengan para change agent ya yang menggunakan PIN ini ya. Sehingga saya berharap kalau mereka bisa, kenapa Anda nggak bisa? Kira-kira gitu ya. Nah, jadi kita sudah membuat selebar-lebarnya cara sistem kita menilai, mengevaluasi, dan tidak ada alasan lagi Anda tidak bisa mengejar itu. Tapi ingat ya, jangan dikejar hanya perilakunya. Tapi perilakunya harus jadi sesuatu yang sifatnya karakter. Karena penilaian 360 derajat itu adalah sebetulnya penilaian yang sebetulnya bukan Anda dinilai satu kali kegiatan, tapi sekali lagi dinilai apakah betul Anda orang yang seperti itu. Ya, jadi harapan saya tahapan ini adalah sudah lebih membuat semangat Anda satu level lebih tinggi nih. Ya, kalau kemarin kita masih mengenalkan program akhlaknya gitu ya. Sekarang sudah ada the real change agent-nya. Nanti yang banyak menggerakkan program change agent-nya bukan level-level saya lagi, tapi bahkan mereka. Ya, jadi para change agent saya minta nanti ada ujung tombak terdepan dalam menggerakkan program ini. Dan teman-teman semua akan jauh lebih tergerak karena penyemangatnya teman dan lingkungannya sendiri. Jadi nanti dari karyawan dari change agent untuk Wika gitu Pak ya. Jadi nggak cuma dari oleh Wika untuk Wika. Iya, dari kita sendiri gitu Pak ya. Iya, dari lingkungan karyawan untuk karyawan lah artinya. Jadi untuk membuat semangat bahwasanya itu sesuatu yang dekat banget. Jadi sense of belonging programnya adalah tinggi karena Anda merasa memiliki program itu sendiri. Karena itu dari kita juga gitu. Dan disitulah nanti makanya ini unsur voluntary-nya jadi hidup. Kalau kami kemarin memulainya dengan unsur mandatory. Kira-kira begitu ya. Nah, kira-kira begitulah. Semoga ini suatu starting point yang sangat baik. Dan kita kerjakan Pak, karena kita harus kerjakan sampai betul-betul sampai di titik yang betul-betul baik. Dan mimpi saya kalau orang mau belajar tentang corporate culture, tentang core values akhlak, Wika tempatnya. Insya Allah ya. Amin. Merinding sampai luar biasa ya. Oke Pak, siap. Keren nih sharingnya. Udah keren banget nih. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Ajar untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya. Jadi dari sini kita
bisa belajar lebih banyak. Iya, semoga bahwa bermanfaat lah ya. ya jadi memang menjadi agent itu memang spesial. Jadi kita harus tetap semangat dan menularkan semangat gitu ya Pak ya. Kayak gitu. Saya terima kasih Pak. Saya punya satu closing lagi yang penting di sini. Apa ini Pak? Oke Pak, siapa? Pak Dirut ini menceritakan pada saya. Ketika pelantikan PIN, mungkin juga Anda disampaikan. PIN kita ini dapat pujian dari banyak orang. Jadi PIN-nya Pak Dirut itu kadang-kadang saya lihat berangkat kantor pakai PIN, keluar kantor balik lagi udah hilang PIN-nya gitu. Ternyata Pak Dirut ini cerita dan ini adalah merupakan true story Pak Dirut. PIN ini diminta beberapa kali oleh orang lain. Jadi ketika itu ada yang, Pak Dirut ini PIN apa? Diterangin Pak Dirut kan, ini konsepnya gini Pak, yang boleh pakai agent, segala macam, pengingat kita dan segala macam, role model. Wah keren dong, aku minta dong gitu ya. Ada salah satu Dirut, salah satu BUMN lain ya, BUMN karya lain minta. Terus ada dari salah satu kementerian minta juga. Yang menarik ada orang asing juga, ya ada orang asing minta juga setelah dikasih keterangan segala macam. Mungkin juga karena desainnya oke gitu ya. Bagus Pak. Yang tidak kalah pentingnya adalah karena setelah Pak Dirut menerangkan filosofinya, kenapa ada ini pakai. Nah, sekali lagi, orang yang nggak ngerti filosofinya nggak akan mudah pakai PIN ini bertahan lama, iya kan? Misalnya banyak perusahaan seneng ya pakai PIN membedakan. Prakteknya mereka ada yang pakai, nggak pakai, karena nggak ngerti arti. Filosofi PIN ini kita tanamkan berulang-ulang bahwa ini adalah pengingat pada diri sendiri bahwa kita adalah role model. Satu. Dan yang kedua, ini adalah merupakan spirit bagi lingkungan kita. Yang untuk mengingatkan ke mereka, gue beda sama lo, dan lo harus iri sama gue. Harus iri sama gue. Ya kan? Ya kira-kira begitu. Jadi ini adalah merupakan satu penyemangat juga. Nah, jadi itu cerita bagus dari Pak Dirut yang perlu saya ceritakan ke sini. Pak Dirut luar biasa cara berpikir untuk melihat satu pengembangan sistem. Contoh ya, seragam yang saya pakai. Jadi saya cerita sedikit kembali tentang seragam. Boleh Pak. Seragam ini sebetulnya dari banyak pilihan. Dari banyak pilihan. Waktu itu kan ada pilihan A, B, C gitu ya. Termasuk PDH-nya, PDL-nya, segala macam. Ini waktu PDL-nya ada beberapa pilihan juga. Betul. Waktu pilihan finalnya, Pak Dirut melibatkannya adalah dari kuesioner, dari voting. Kita juga waktu itu milih juga. Kan? Milih Dan voting itu melibatkannya justru dari para generasi muda. Kenapa? Karena memang 70% generasi kita tuh muda. Dan adalah yang akan pakai lama produk ini. Iya betul Pak. So, ini pilihan Anda loh. Pilihan kita, Kalau Anda nggak bangga menggunakan ini kan aneh. Gitu kan. Jadi ini sense of belonging diciptakan dalam konteks itu. Jadi semoga ini menjadi penyemangat baru ya buat kita semua. Pasti Pak. Tidak hanya PIN baru, seragam baru, spirit baru, dan prestasi baru. Amin. Luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Langsung terrecharge rasanya sama Ajar ini. Termotivasi. Baik Pak, terima kasih. Mungkin itu ya Sobat Wika dan Insan Wika, obrolan kita tentang akhlak bareng Pak Ajar. Kita sudahi dulu. Untuk next ya, kita mungkin bisa ketemu dengan episode-episode selanjutnya. Stay tune terus di We Talks Podcast. The Story of Wika. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, bye-bye.